Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Seperti biasanya, sebelum kalian menonton video ini, mungkin kalian subscribe dulu, tekan tombol loncengnya dulu, biar nantinya kedepannya kalian bisa menikmati konten-kontenku yang kadang-kadang gak jelas gitu ya. Dan kali ini ya, El Kasus akan membahas tentang sebuah riset jurnal penelitian. Anjir, keren banget kata-katanya. Pokok ini tentang sejarah tuyul gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu ya mungkin kalian cuman denger-denger aja kalau misalkan di sini ada tuyul mencuri uang dan lain-lain. Tapi kalian harus tahu bahwa ternyata ya tuyul ini tuh sebenarnya ada jurnal risetnya. Dan bahkan yang meriset tentang tuyul ini adalah orang luar negeri. Ya mungkin kalian gak afdol rasanya kalau misalkan kalian gak dengerin ini, apalagi kalian sebagai orang Jawa gitu ya, biasanya memang identik dengan hal-hal mistis seperti ini. Jadi ya semuanya yang aku sampaikan di sini adalah hasil dari bahan bacaan yang aku dapat dari artikel berita gitu, dari beberapa bahan bacaan lainnya juga. Jadi ya kalau misalkan ada yang salah atau apa silahkan kalian koreksi aja dan kalian benarkan aja di kolom komentar. Jadi stay terus di sini, jangan di skip videonya biar kalian nggak salah paham dan biar nggak setengah-setengah lah memahami beritanya gitu kan. Dan berikut ini adalah ceritanya. Ini tuh sebenarnya pembahasan yang agak aneh atau sedikit agak sensitif ya. Karena di sini aku membahas tentang kebanyakan orang Indonesia yang percaya dengan hal-hal mistis, terutama dukun, yaitu tentang makhluk mitologis bernama tuyul, yang mana biasanya makhluk ini digambarkan pada masyarakat Indonesia sebagai makhluk yang punya fisik anak kecil goblok yang berkepala gundul pelontos terus suka mencuri uang, tapi nggak bisa mencuri di ATM. Dan biasanya juga ya, si makhluk ini tuh difitnah manusia karena kadang-kadang ada aja manusia yang pelupa naruh uang terus nuduh bahwa uangnya diambil tuyul gitu. Agak sedih sih memang. Tapi ya, di sini aku mencoba untuk membahas yang mungkin nggak semua orang itu membahasnya, atau mungkin ada yang bahas sedikit, beberapa orang YouTuber mungkin membahas, yaitu tentang sejarah tuyul, dan bahkan ini ada jurnal risetnya. Bayangin coba, makhluk ginian aja tuh sampai ada yang ngeriset gitu. Dan ini yang ngeriset bukan dukun biasa loh, tapi ini bener-bener seorang ahli antropolog yang memang bener-bener mempunyai ilmu yang spesifik memahami tentang manusia gitu ya. Jadi ya jangan di skip lah, karena nanti di akhir video aku akan kasih kalian pertanyaan yang akan membuat kalian berpikir, dan aku juga butuh jawaban menurut kalian, yang nantinya jawaban kalian akan aku kumpulkan. Kira-kira ada berapa banyak orang yang masih percaya dengan makhluk seperti ini. Sebelumnya aku definisikan dulu ya, kita sepakat bahwa di Indonesia semua yang berkaitan dengan tuyul hampir semuanya beranggapan sama, bahwa tuyul ini adalah sosok anak kecil yang sudah meninggal dan berperawakan gundul, suka nyuri uang, dan didapatkan dengan cara datang ke dukun yang sudah punya tuyul atau menternak tuyul. Dan biasanya tuyul ini dipercaya dukun atau orang-orang tertentu dia itu dipelihara untuk memperkaya diri, tapi dengan syarat yang mengasuh anak tuyul ini itu harus dan wajib memberi makan atau merawatnya. Ada yang bilang tuyul ini dikasih makan dupa, sajen, dan lain-lain. Ada juga yang beranggapan bahwa kalau misalkan orang itu pengen kaya ya, suaminya itu harus rela bahwa istrinya itu menyusui tuyul itu. Karena kalau nggak disusui ya mungkin tuyulnya nggak mau cari uang gitu ya. Ya seperti itulah kepercayaan orang-orang itu. Nah, terus pertanyaannya adalah, dari mana datangnya tuyul ini? Kok bisa tiba-tiba Indonesia itu ada tuyul gitu? Mungkin di sini aku mencoba memberikan beberapa teori yang berbeda soal tuyul ini ya. Dalam beberapa bahan bacaan, salah satunya adalah pendapat dari Bapak Ong Hok Ham. Beliau adalah sejarawan Indonesia. Beliau adalah penulis buku dan juga esai. Karya beliau itu sangat banyak banget. Salah satunya yang sempat aku baca itu adalah Runtuhnya Hindia Belanda. Beliau itu berpendapat ya, setan pencuri uang ini tuh namanya sebelumnya bukan tuyul, tapi adalah setan gundul. Dan tuyul ini itu awalnya muncul sekitar tahun 1890-an. Tapi istilah nama tuyul itu sendiri baru muncul sekitar tahun 1929. Jadi setelah ada krisis ekonomi besar-besaran pada waktu itu, dari sanalah banyak sejarawan itu berpendapat bahwa tuyul ini muncul akibat adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara orang kaya dan juga orang miskin. Akhirnya muncullah mitos-mitos seperti tuyul ini. Dalam buku beliau soal Priai Sampai Nyi Blorong 2002,
Beliau itu menjelaskan bahwa sudut pandang masyarakat saat itu tentang orang kaya itu cenderung tidak dianggap sebagai orang Jawa. Hal ini tuh datang dari sentimen kepada ras Tionghoa dan juga ras minoritas yang diidentikan memiliki kekayaan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan menurut opiniku ya, tojol ini tuh datang dan dibuat bisa jadi pada waktu itu untuk menipu orang-orang kaya karena uangnya diambil oleh kalangan orang miskin. Tapi nggak tahu lah ya, karena kan di bayanganku masyarakat saat itu kan banyak banget pemungutan pajak, penyitaan barang, dan lain-lain gitu ya. Jadinya masyarakat kecil itu kayak nggak terima gitu. Dan berusaha mengambil kembali dengan cara menjarah orang-orang kaya dan dibuatlah isu nama tuyul itu. Ya ini pikiran goblokku aja lah ya. Kalau misalkan kalian mau mikir ya kira-kira kalian percaya nggak dengan tuyul ini? Silahkan komentar. Terus kita coba beralih ke teori yang berbeda ya. Kalau tadi dari sejarawan, sekarang ini dari antropolog. Jadi ada antropolog dari Amerika Serikat, namanya adalah Clifford Geertz. Kalau kalian nggak ngerti antropolog, jadi antropolog itu adalah seorang yang ahli dalam mempelajari manusia, khususnya budaya dan masyarakatnya. Dan biasanya para antropolog itu meneliti penelitiannya dengan metode memahami budaya manusia, observasi, wawancara, analisis, dan banyak lagi intinya gitu. Pak Clifford ini itu pernah meneliti yang terkait dengan tuyul di Indonesia dan mengkaitkan dengan agama masyarakat Jawa pada saat itu. Dan bahkan penelitian itu ada di salah satu buku berjudul Agama Jawa, Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa. Terus ini aku kutip dari artikel Detik Edu. Buku itu dilatar belakangi oleh 6 orang calon PhD dari Harvard University dan salah satunya ya Pak Clifford itu. Di dalam buku itu mereka tuh meneliti kehidupan masyarakat orang Jawa pada awal tahun 1950-an. Dan mereka tuh menceritakan bahwa kehidupan orang Jawa pada saat itu sangat toleransi banget. Mereka sangat mempercayai hal-hal mistis tentang bagaimana cara mendapatkan kekayaan. Dan dari sanalah muncullah nama tuyul tersebut. Dan hal itu juga bisa dibuktikan di hampir setiap lapisan masyarakat desa atau Jawa. Dan pada saat itu, nama tuyul ini juga ramai di wilayah Mataram sampai wilayah Jawa Tengah dan terus membentang sampai ke Kediri, khususnya daerah Pare Mojokuto. Nah, mungkin di sini ada teman-teman dari Kediri, pernah nggak sih kalian itu mendengar cerita soal tuyul ini? Atau mungkin kalian pernah mengalami sendiri gitu. Kalau misalkan kalian punya pengalaman seru ya silahkan komentar aja, siapa tahu nantinya aku bisa menceritakan di sini gitu. Itu adalah teori tentang sejarah tuyul. Sebenarnya itu masih panjang banget soal tuyul ini, tapi nggak mungkin aku bawain di sini semuanya karena terlalu panjang. Jadi aku ambil poin-poinnya aja. Dan kesimpulan dari sejarah di atas itu ya, tuyul itu berarti memang datang dari mulut ke mulut hingga akhirnya ya meluas. Tapi menurutku pribadi ini ada dua kemungkinan sih ya. Bisa jadi ini datang dari dukun pada waktu itu untuk menipu orang kaya, atau memang sengaja dibuat untuk menipu orang miskin saat itu. Karena ya memang orang-orang kaya saat itu melihat bahwa orang Jawa itu adalah masyarakat yang percaya dengan hal mistis. Akhirnya orang-orang kaya itu mendekati dengan membuat sebuah mitos hantu baru bernama tuyul. Ya ini opiniku aja lah ya. Sekarang di akhir video aku akan ngasih pertanyaan ke kalian dan coba kalian jawab ya, bebas apa aja terserah kalian. Ini cuma diskusi. Pertanyaannya adalah, apakah menurut kalian tuyul ini benar-benar ada? Atau mungkin di antara kalian yang nonton ini pernah mengalami yang benar-benar real kalian rasakan, bukan dari cerita temen gitu. Terus apa yang kalian rasakan saat itu pas kalian melihat tuyul gitu ya. Coba kalian ngasih pendapat yang menurut kalian percayai. Siapa tahu nantinya pendapat kalian bisa menjadi pembelajaran atau opini banyak orang yang nonton video ini dan belajar memahami tentang sudut pandang makhluk kecil pencuri uang ini bernama tuyul gitu. Maaf kalau misalkan aku barusan agak belibet ya, nggak tahu kenapa agak ngelak banget sih. Ya kita semua tahu lah ya, orang Jawa itu emang rata-rata emang percaya dengan hal mistis ya. Apalagi aku juga orang Jawa gitu. Ya aku pernah merasakan momen itu. Dulu malah aku zaman-zaman SMP, zaman-zaman SMA, dulu itu kayak aku sering banget sih denger mitos-mitos ini gitu. Jadi ada cerita ya, ini sedikit aja cerita untuk menutup konten ini. Dulu aku punya tetangga, dia tuh kehilangan emas, kalau nggak 5 gram itu berapa gram gitu lah intinya, dia kehilangan aja gitu. Terus akhirnya si orang yang punya rumah ini tuh bilang bahwa emasnya itu dicuri sama tuyul gitu. Akhirnya dari situ banyak rame isu-isu di daerahku, di lingkunganku gitu kan ya.
Tapi nggak tahu kenapa setelah isu itu, nggak lama dari itu tuh kayak banyak banget yang hilang gitu. Kayak uang 20.000 hilang, oh ini tuyul. Uang 100.000 hilang, oh ini tuyul. Jadi semuanya seolah-olah dikaitkan dengan tuyul. Padahal kita nggak tahu gitu tuyul itu seperti apa. Dan bahkan ada yang cerita juga bahwa tuyul itu bentuknya kecil banget, cuman berapa senti gitu. Tapi dia cepet hilangnya gitu ya. Ya cerita-cerita kayak gitulah zaman-zaman kecil dulu, aku percaya sih emang dengan cerita-cerita seperti ini. Tapi gimana menurut kalian? Apa kalian punya sudut pandang lain tentang tuyul ini? Kalau misalnya kalian punya sudut pandang lain, silakan kalian cerita. Terima kasih sudah nonton El Kasus sampai habis dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.